Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Anatul Azizah dari Tadris Matematika A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah SPM tentang materi keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Poin pertama, pengertian. Pengertiannya menurut istilah yaitu kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sedangkan pengertian menurut para ahli yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan. Suherman Irman DKK 2003. Poin kedua yaitu keterampilan membuka menutup pelajaran. Keterampilan membuka memiliki pengertian, tujuan, hal yang dilakukan guru. Pengertiannya yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Sedangkan tujuannya yaitu untuk membantu siswa mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajarinya. Selanjutnya, hal yang dilakukan oleh seorang guru yaitu kegiatan awal pembelajaran yang mencakup persepsi, tujuan pembelajaran, dan motivasi. Selanjutnya, keterampilan menutup pelajaran memiliki poin penting seperti berpengaruh positif, komponen keterampilan, dan prinsip keterampilan. Poin yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Memiliki beberapa poin penting seperti pengertian, tujuan, hal yang harus diperhatikan, dan komponen-komponen. Pengertian dari keterampilan bertanya adalah keterampilan guru mengajukan pertanyaan untuk siswa agar siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Sedangkan tujuan dari keterampilan bertanya yaitu 1. Membangkitkan siswa terhadap suatu materi. 2. Memusatkan perhatian siswa terhadap materi atau konsep. 3. Mengembangkan cara belajar siswa aktif. Selanjutnya, komponen dari keterampilan bertanya yaitu pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, dan penyebaran pertanyaan. Poin keempat yaitu keterampilan memberi penguatan. Terdapat beberapa poin seperti tujuan, 3 prinsip agar efektif, dan cara memberikan penguatan. Tujuan dari keterampilan memberi penguatan yaitu 1. Meningkatkan perhatian siswa, 2. Membangkitkan motivasi siswa, dan 3. Memudahkan siswa belajar. Selanjutnya, 3 prinsip agar efektif yaitu 1. Kehangatan dan keantusiasan, 2. Kebermaknaan, 3. Menghindari penggunaan respon negatif. Selanjutnya, cara memberikan penguatan yaitu dilakukan kepada pribadi tertentu, kepada kelompok siswa, pemberian dengan segera, variasi penggunaannya. Selanjutnya, poin terakhir yaitu poin yang kelima adalah keterampilan mengadakan variasi. Memiliki beberapa poin seperti tujuan, pengertian, gaya belajar, penggunaan media dan bahan pengajaran, pola interaksi, dan kegiatan siswa. Pengertian dari keterampilan mengadakan variasi yaitu keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran. Sedangkan tujuan dari keterampilan mengadakan variasi yaitu untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan belajar 2. Yang pertama, keterampilan menjelaskan. Apa yang dimaksud keterampilan menjelaskan?
Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan guru dalam menyajikan informasi lisan tentang pelajaran secara sistematik. Dalam keterampilan menjelaskan terdapat beberapa poin, yaitu tujuan yang ingin dicapai guru, prinsip memberikan penjelasan, dan komponen keterampilan yang harus diperhatikan. Pertama, tujuan yang ingin dicapai guru dalam memberikan penjelasan di dalam kelas adalah membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa secara bernalar, memahami berbagai konsep, hukum, dalil, dan prinsip, melihatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah atau pertanyaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam memberikan suatu penjelasan, yaitu penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, atau akhir pembelajaran. Penjelasan harus relevan dengan pembelajaran. Penjelasan dapat diberikan jika ada pertanyaan siswa atau dapat juga telah direncanakan oleh seorang guru. Penjelasan harus materi yang bermakna bagi siswa, dan penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan menjelaskan yang harus diperhatikan adalah 1. Merencanakan penjelasan yang meliputi isi materi yang terpilih dan disusun sistematis disertai dengan contoh. Meliputi penerima pesan, yaitu siswa, kepada siapa penjelasan itu disajikan. Kedua, menyajikan suatu penjelasan yang meliputi kejelasan dapat dicapai dengan cara penggunaan bahasa yang jelas, volume suara yang keras, berbicara yang lancar, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan pada butir yang dianggap penting, dan memberikan balikan dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi contoh berdasarkan pengalamannya sendiri. Poin kedua yaitu keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Pengertiannya adalah keterampilan guru dalam membimbing proses pembelajaran dengan meminta siswanya untuk berbagi informasi atau menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan yang dilakukan dalam kelompoknya. Di dalam keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil terdapat beberapa poin, di antaranya hal yang harus diperhatikan. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu agar dapat menjadi pemimpin kelompok yang baik, maka hendaknya guru memperhatikan hal-hal berikut. 1. Diskusi dilakukan dalam suasana persahabatan yang terbuka. 2. Diskusi didahului dengan perencanaan dan persiapan yang matang. 3. Diskusi mempunyai keuntungan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan lainnya. Terdapat juga komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Memusatkan perhatian. 2. Memperjelas masalah atau pendapat. 3. Menganalisis pandangan siswa. 4. Meningkatkan pendapat siswa. 5. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan 6. Menutup diskusi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengertiannya adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal agar proses pembelajaran efisien dan efektif. Dalam hal ini terdapat beberapa poin, yaitu tujuan. Tujuan bagi siswa adalah mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, memahami tingkah lakunya sesuai tata tertib di kelas, dan menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas. Sedangkan tujuan bagi guru yaitu memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensinya dan menimbulkan kesadaran akan kebutuhan siswa serta memberikan respons secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil dalam pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu prinsip.
Dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan 6 prinsip, yaitu 1. Kehangatan dan keantusiaan, 2. Tantangan, 3. Bervariasi, 4. Keluasan, 5. Penekanan kepada hal-hal positif, dan yang keenam, penanaman disiplin diri. Terdapat juga komponen-komponen keterampilan mengelola kelas yang harus diperhatikan, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal, dan menemukan dan mengatasi tingkah laku yang bermasalah. Poin terakhir dari kegiatan belajar 2 yaitu poin keempat, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang memiliki pengertian, keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan guru menghadapi perorangan atau kelompok kecil dari beberapa siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar yang sama. Dalam hal ini terdapat 2 poin penting, yaitu peran guru dalam pembelajaran dan komponen keterampilan mengajar kelompok kecil. Yang pertama, peran guru dalam pembelajaran sebagai 1. Organisator, 2. Salah satu sumber informasi bagi siswa, 3. Pendorong bagi siswa untuk belajar, dan penyedia materi. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang harus diperhatikan, yaitu 1. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, 2. Keterampilan mengorganisasikan, 3. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan yang keempat, keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.